lihat Pak, sekumpulan orang-orang baru pulang kerja. Cuman di Suci 11 kalian bisa lihat 2 orang pengangguran kerja bareng. Jadi tolong kooperatif ya Pak, portofolio kita berdua nih. Karena kalau aku lucu aku bisa diundang dan roasting kemana-mana. Begitu pula dengan Pak Anies. Kalau Pak Anies santai aja Bapak bisa saya roasting di mana-mana. Jadi kita bikin nih roasting paketan. Biar tiap saya kerja Bapak ikut. Transport aman, ntar saya jemput nih. Karena gini, baru ini aku lihat ada tokoh besar datang dan minta di roasting tapi gak ada agenda politik apa-apa. Iya kan? Pilpres lewat, pilgub lewat. Jujur sebenarnya Bapak ngapain sih di sini? Overthinking loh saya. Karena nggak mungkin pengangguran keluar rumah kalau nggak ada agenda, nggak mungkin. Ku cari nih agenda politik apa yang paling deket ya tahun ini. Oh, Indonesia Bahrain. Mau ngincer Patrick Kluivert. Enggak deng, Erick Thohir. Sahabatku ini. Sobat pengangguran, pejuang sebar CV, pecinta lin. Tapi kenapa tadi pas di belakang Bapak rame banget kayak dikawal? Sejak kapan pengangguran dikawal? Siapa yang mau jahatin? Tapi saya adalah salah satu pencoblos Bapak waktu Pilpres. Karena satu program menghapus batas maksimal melamar pekerjaan umur. Itu doang. Dan gara-gara itu Pak Anies kalah karena jelas targetnya pengangguran. Jelas kalah sama yang targetnya anak-anak dan ibu-ibunya makan gratis, jelas kalah gitu. Karena gini Pak, saya sudah googling, 2024 rata-rata pengangguran di Indonesia ada 7 juta. Saya yakin yang nyoblos Bapak cuma 5 juta. 2 jutanya ngapain? Kesiangan. Mau jalan nyebat dulu. Nyampe TPS gak nyoblos tapi minta kopi. Ya saya tahu niat Pak Anies baik, pengen nekan angka jumlah pengangguran ya, tapi menang dulu. Kalah gini kan jadi nomor 1. Dan waktu Pilpres Pak Anies punya program kampanye namanya Desak Anies. Jadi kemana-mana keliling kota Indonesia, ke Lampung Desak Anies Lampung, ke Jogja Desak Anies Jogja. Tapi yang jadi masalah semua komika di sana bermasalah. Di Lampung salah ngomong kan masuk penjara, di Jogja salah ngomong kena hujat. Masalahnya Bapak datang ke Samarinda, komunitas kami takut. Dan faktanya adalah saya yang ditawarin untuk stand up di situ. Kutolak. Bukan karena takut, budgetnya 1 juta. Masa gara-gara 1 juta aku masuk penjara terus dihina? Itu jadi namanya desak Rizky. Tahu nggak fun fact menariknya lagi Pak? Saya nolak Bapak ngambil job di Pak Ganjar. Saya Rizky, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong buat mas-mas ini. Mas Anies, Mas Anies. Jujur ya Pak, Bapak adalah satu-satunya tokoh di dunia ini yang jadi role model saya.
dalam berstand up. Soalnya omongan Bapak mengada-ngada, opini fiktif, tukang ngibul. Sama kita, Pak. Pak Anies pernah viral ngomong sama lukisan, dihujat orangnya kan, wah ini kejiwaannya mau kena. Ya ampun, saya ngerti Pak itu, Pak, ngerti, saya paham itu. Saya sering gitu juga soalnya, Pak. Itu bukan Pak Anies ngobrol sama lukisan, bukan, lukisannya yang negor ya kan Pak ya. Lukisannya negor, Anies gitu. Maksud gue ya teman-teman, stop ngatain Pak Anies. Saya belain nih Pak, stop ngatain Pak Anies. Karena Pak Anies tuh prestasinya ya Allah. Waktu jadi gubernur Jakarta, tingkat kemacetan turun. Tapi bukan karena Bapak, karena Covid Pak. Karena Covid. Diganti abang-abang kucel ini tetap nggak macet Pak. Bener. Diganti lontong juga nggak macet itu Pak. Covid gimana? Prestasinya dibantu virus. Tapi saya jujur, saya masuk suci terinspirasi dari Bapak. Karena Bapak tuh selalu produktif berkarya. Pak Anies pernah bikin buku yang isinya tuh gagasan untuk negara kita, teman-teman. Boleh tepuk tangan. Judul bukunya Memenangkan Indonesia. Kalah. Malah jadi buku fiktif. Ilusi itu bukunya, setara Doraemon. Setara SpongeBob itu mah Pak. Kacau. Mending mah Bapak jangan bikin buku Pak, bikin anime. Kacau. Tapi Pak, saya tuh tahu akhirnya kenapa Bapak kemarin kalah jadi presiden. Karena ada program kerja Bapak, itu tuh ketahuan bohongnya kita Pak. Programnya pengen ngasih listrik gratis. Ya mengada-ngada banget ya kan. Mending dijadiin materi stand up Pak, itu mah nilai tertinggi kayaknya dah. Karena gini, orang Indonesia kalau dikasih gratis aji mumpung, benar. Yang ada dari siang sampai malam gak ada yang matiin lampu. Yang kasihan siapa? Astronot Silo, Silo nih Indonesia nih. Silo. Gara-gara Bapak semua astronot matanya -2 Pak. Bapak rela ngelihat di bulan ada optik Pak. Astronot berobat ya kan. Bahaya Pak itu Pak. Tapi teman-teman, kenapa Pak Anies ada kesini, kita bisa metik kesimpulan bahwa Pak Anies lagi nyari modal buat kampanye berikutnya. Saya ada solusi Pak. Kalau mau Bapak tanpa modal dan menang, wakilnya Getik Jan Etes Pak. Terima kasih, saya Firja Logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman tepuk tangan untuk Pak Anies Rashid Baswedan, luar biasa. Jujur teman-teman ya, aku tuh dari dulu gak pernah percaya dengan yang namanya politisi. Karena menurutku semua politisi itu sama. Cuman mas-mas biasa aja yang kebetulan duitnya banyak. Sampai aku kenal dengan Anies Rashid Baswedan. Ternyata gak semua duitnya banyak. Ada yang mas-mas biasa aja gitu. Maksudku bukan apa, dana kampanyenya tahun lalu lo lihat nih dananya nih. Nih ada nih, aku udah tanya nih, Mas maaf, saking kecilnya ketutupan kursinya Mas Anies. Mas Anies tuh lihat. Yang lain puluhan M. Mas Anies dan Caimin 1 M. Dan itu pun ku dengar-dengar 900 jutanya dari Caimin. Mas Anies dan Caimin di Pilpres kemarin itu, tahu gak sih kayak teman-teman kita di tongkrongan yang kalau pas sebat, itu cuma modal paru-paru. Caimin baru modal korek. Makanya mereka nggak ada yang menang karena nggak ada yang punya rokok.
Tapi jujur aja ya, fun fact teman-teman. Aku tuh respect banget sama Mas Anies. Karena aku adalah adik kelas Mas Anies Baswedan. Mas Anies dari SMA 2 Jogja ya Mas ya? Sama. Mas Anies dari UGM ya Mas? Sama. Bedanya aku dengan Mas Anies cuma satu. Aku BUMN, dia enggak. Ya, Mas. Sekarang jadi pengen kan punya ini Mas. Dulu di sekolah ya ampun, aku tuh mendengar nama harum, nama baiknya Mas Anies. Si anak gemilang, gemar membaca, aktif berorganisasi, sia-sia. Bisa-bisanya kalah sama begini-begini. Tapi Mas Anies ini ya telah membuktikan bahwa ternyata usaha bisa mengkhianati hasil. Tapi hebatnya Mas Anies kalau kalian perhatiin dia tuh tenang banget gitu di kekalahannya. Legowo, ikhlas. Walaupun kita semua tahu dalam hati kecilnya Mas Anies. Gedek banget itu Mas. Keluarin aja gak apa-apa Mas Anies. Kesel banget dia tuh pasti. Aku yakin kemarin tuh pas pengumuman kekalahannya dia pulang ke rumah. Ngeliatin piagamnya, ngeliatin buku-bukunya. Dia kayak, untuk apa ini semua? Mending saya latihan joget. Kesel banget gitu pasti. Dan kita gak bisa pungkirin, harus diakuin aku tuh adik kelas sedih gitu. Ngeliat Mas Anies tuh mengalami penurunan karir. Dulu dia di roasting sama Ate, the king of roasting. Kiki Saputri, the queen of roasting. Malam ini sama Firza Logika. The monkey. Ya Allah. Makanya ngeliat Mas Anies sekarang itu ya, aku tuh kayak ngeliat, tau gak sih, komika-komika sepi job gitu ya. Yang datang cuma ngincer duit tapping. Makanya aku yakin banget ya kemarin tuh, Kompas tuh nge-WA Mas Anies tuh udah pasti deh, kayak nge-WA komika biasa gitu. Kompas gitu, selamat pagi Mas Anies. Gas kosong. Santai Mas Anies. Santai Mas Anies. Santai. Atau mungkin dia ngebalasnya dengan quotes-quotes indah Anies Baswedan. Selamat pagi Mas Anies, tanggal 29 kosong gak Mas Anies? Apa itu kosong? Kosong bukan berarti tak ada agenda. Kosong bukanlah jiwa anak muda sesungguhnya. Maksudnya Mas Anies? Gas kosong. Nama kalau terima kasih teman-teman.